Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Aradea STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Intelijensi Artificial yang telah memberikan kami kesempatan untuk dapat mempresentasikan mengenai hasil proyek tugas besar kami, yaitu dengan opsi pilihan dari kelompok kami itu ialah AI with Prolog. Dengan judul, rekomendasi produk skincare berdasarkan jenis dan masalah kulit menggunakan bahasa pemrograman Prolog dari kelompok 1 kelas C. Selanjutnya untuk pengenalan anggota kelompok, kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya Fani Maharani dengan NPM 237006048 dan ada Tri Afriana Nugraha dengan NPM 237006067 dari kelas C dan ada Fenty Anggraini dengan NPM 237006068 dari kelas C juga dan ada Muhammad Rai Akmal dengan NPM 237006092 dan yang terakhir Dimas Aditya Rahman dengan NPM 237006131 dari kelas E. Untuk selanjutnya akan disampaikan pendahuluan. Di sini, prolog atau Programming in Logic merupakan bahasa pemrograman yang berbasis pada logika dan penalaran. Berbeda dengan bahasa pemrograman prosedural yang menjelaskan langkah penyelesaian secara detail. Prolog bersifat deklaratif, artinya pengguna hanya perlu menyatakan fakta dan aturan yang menggambarkan hubungan antar informasi. Bahasa ini banyak digunakan dalam pengembangan kecerdasan buatan, terutama pada sistem pakar, karena mampu melakukan penalaran untuk menghasilkan kesimpulan. Dengan kemampuan tersebut, prolog dapat mengambil keputusan berdasarkan fakta dan aturan yang diberikan, sehingga sangat cocok digunakan untuk membangun sistem diagnosis seperti sistem pakar skincare. Untuk Selanjutnya, untuk cara download dan instalasi aplikasi akan disampaikan oleh Rai. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Fani yang akan menjelaskan bagaimana cara mendownload dan install untuk SOI Prolognya. Untuk mendownloadnya, kita bisa mengunjungi website dari SOI Prolog di www.soi-prolog.org di /download.html. Nah, kemudian setelah terbuka halamannya, kita pilih yang stable release. Next. Nah, kemudian kita pilih versinya sesuai dengan spesifikasi komputer atau laptop. Nah, di sini kita memilih versi SWI Prolog yang 9.2.9 untuk Microsoft Windows yang 64 bit. Nah, kemudian cek pada checkbox I understand untuk mendownloadnya. Dan kemudian klik download Swiple dengan versi 9.2.9 64 bit. Nah, jika sudah terdownload, biasanya tersimpan di folder downloads di komputer kita. Nah, kemudian run as administrator. Nah, di sini klik saja next jika di welcome. Kemudian untuk license agreement-nya langsung saja untuk klik I agree. Nah, di sini untuk settingan instalasinya pilih default saja, yaitu do not add Swiple to the system. Dan untuk checkbox pada create Swiple desktop-nya itu opsional, bisa di checklist ataupun tidak. Dan kemudian bisa pilih next. Dan kemudian untuk location atau path penyimpanan instalasinya dibiarkan default saja di path C. Kemudian klik next. Dan untuk start menu foldernya juga dibiarkan default dan klik next. Begitu juga di pemilihan komponennya juga dibiarkan default saja dan klik install. Nah,
Nah, di sini sudah terlihat sedang menginstal dan hanya menunggu saja sampai selesai, sampai terlihat ada completing SWI Prolog setup dan langsung saja klik finish. Nah, jika berhasil menginstal aplikasi SWI Prolog-nya akan muncul di desktop. Nah, tapi jika langkah sebelumnya tidak dicek pada Create Swivel Desktop Icon, maka bisa dicari di search bar dengan kata kunci SWI Prolog. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Rai. Untuk selanjutnya, untuk pengenalan lingkungan kerja tools akan disampaikan oleh Dimas. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Fani yang telah memberikan waktunya untuk menjelaskan tentang pengenalan lingkungan kerja tools. Saat membuka aplikasi desktop SWI Prolog, perangkat akan disambut oleh lingkungan kerja yang terdiri dari beberapa tools dengan yang terintegrasi. Lingkungan kerja utamanya bukanlah sebuah IDE monolitik seperti Visual Studio Code atau Eclipse, melainkan sebuah konsol interaktif yang dilengkapi dengan berbagai tool grafis yang bisa dipanggil sesuai kebutuhan. Di sini terdapat tiga lingkungan kerja tool. Yang pertama adalah jendela konsol, lalu yang kedua editor bawaan, lalu yang ketiga ada debugger grafis. Baik, di sini ada jendela konsol. Ini merupakan jendela awal ketika membuka SWI Prolog. Prompt interaktif yang bersimbolkan tanda tanya strip, yaitu tempat pengguna berinteraksi langsung dengan engine Prolog. Pengguna bisa mengetikkan query atau pertanyaan, memuat file program yang bisa disebut sebagai consulting, dan menjalankan perintah. Lalu yang selanjutnya ada editor bawaan. SWI Prolog dilengkapi dengan editor teks bawaan yang berbasis Emacs yang disebut PCE Emacs. Pengguna bisa membukanya dengan mengetik edit tanda kurung file tanda kurung nama file di konsol atau melalui menu file edit. Jika file belum ada, SWI Prolog akan membuatnya. Lalu yang ketiga yaitu ada debugger grafis. Tool yang paling kuat di SWI Prolog untuk memahami bagaimana program dieksekusi langkah demi langkah. Ada pun beberapa langkah yang dapat dilakukan di jendela debugger grafis, yaitu yang pertama, aktifkan tracer grafis dengan mengetik with tracer di konsol. Lalu yang kedua, jalankan query dengan trace dengan contoh seperti get trace tanda kurung nama query Anda lalu X. Maka akan membuka jendela Prolog Tracer seperti yang ada di tampilan sebelah kanan. Lalu yang ketiga, Anda juga bisa mengaturnya melalui menu debug lalu klik graphical tracer. Sekian, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dimas yang sudah memaparkan penjelasannya. Untuk berikutnya, deskripsi dari persoalan kasus yang kita pilih, yaitu banyaknya orang kesulitan mengenali jenis kulit dan memilih produk skincare yang sesuai, karena setiap orang memiliki kondisi kulit yang berbeda. Penggunaan produk yang tidak tepat sering menimbulkan masalah seperti jerawat, kulit kering, ataupun iritasi. Untuk mengatasinya, dikembangkanlah sistem pakar skincare berbasis Prolog yang bekerja layaknya ahli kulit. Sistem ini mendiagnosis jenis dan masalah kulit berdasarkan gejala yang diberikan pengguna, lalu memberikan rekomendasi produk perawatan yang sesuai. Dengan metode Certainty Factor, sistem mampu menangani ketidakpastian gejala sehingga hasil diagnosis lebih akurat dan personal, membantu pengguna mendapatkan saran perawatan kulit tanpa perlu konsultasi langsung dengan pakar. Itu mungkin penjelasan dari deskripsinya. Untuk selanjutnya, ada penjelasan dari deskripsi solusi penyelesaian kasus yang akan disampaikan oleh Penti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama ada pendekatan solusi.
Pada bagian ini, sistem dikembangkan menggunakan bahasa logika Prolog dengan metode Rule-Based Expert System. Artinya, sistem bekerja berdasarkan kumpulan aturan yang disusun untuk meniru cara berpikir seorang ahli. Kemudian, untuk menangani tingkat ketidakpastian dalam gejala yang diberikan pengguna, sistem ini menggunakan metode Certainty Factor atau CF. Melalui metode ini, sistem dapat menghitung seberapa yakin suatu diagnosis itu benar. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan diagnosis jenis kulit dan masalah kulit. Kemudian, memberikan rekomendasi produk serta tips perawatan yang sesuai dengan kondisi pengguna. Selanjutnya, sistem ini memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama ada knowledge base, yaitu tempat menyimpannya fakta, aturan, dan nilai CF yang diperoleh dari pakar skincare. Kedua, inference engine, yang bertugas melakukan penalaran dan perhitungan CF untuk menentukan hasil diagnosis. Lalu, ada user interface interaktif yang menjadi penghubung antara sistem dan pengguna melalui proses tanya jawab. Sistem juga dilengkapi dengan database berbasis CSV yang berfungsi menyimpan riwayat diagnosis untuk keperluan analisis data. Selain itu, tersedia expert mode, yaitu fitur yang memungkinkan admin atau pakar untuk memperbaharui atau menambahkan aturan dalam nilai CF, sehingga sistem tetap berkembang dan relevan. Kemudian, untuk proses kerja, sistem diawali dengan pengguna menjawab beberapa pertanyaan terkait kondisi kulit, seperti produksi minyak, pori-pori, tekstur, dan sensitivitas. Jawaban ini kemudian dicocokkan dengan aturan yang ada di dalam knowledge base, dan sistem menghitung nilai CF untuk setiap kemungkinan diagnosis. Jenis kulit dan masalah kulit dengan nilai keyakinan tertinggi akan dipilih sebagai hasil akhir. Setelah itu, sistem akan menampilkan rekomendasi produk skincare yang sesuai, seperti cleanser, toner, serum, moisturizer, hingga sunscreen. Terakhir, terkait keunggulan solusi, sistem ini mampu memberikan diagnosis secara cepat dan cukup akurat karena menggunakan perhitungan tingkat keyakinan. Sistem juga bersifat fleksibel karena dapat diperbaharui jika ada pengetahuan baru dari pakar. Riwayat diagnosis yang tersimpan dapat dianalisis untuk melihat pola umum kondisi kulit pengguna. Dan yang paling penting, sistem ini masih bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem rekomendasi skincare yang lebih adaptif dan personal. Terima kasih. Baik, terima kasih Penti atas penjelasannya. Untuk selanjutnya, demonstrasi akan disampaikan oleh Tri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk mendemokan program. Di sini kita akan membuka SOI prolognya. Sebelumnya kita review dulu untuk kode programnya. Nah, di sini merupakan kode program dari sistem pakar skincare. Di sini tertera untuk rules-nya seperti dynamic jawaban, gejala CF, dan lain-lain. Lalu modul yang digunakan ada library CSV, lalu library readatil. Kemudian di sini ada fakta untuk jenis kulitnya, ada jenis kulit normal, kering, berminyak, dan lain-lain. Lalu definisi masalah, ini juga termasuk fakta. Masalah kulit seperti jerawat kemerahan, flek hitam, dan lain-lain. Kemudian di sini ada kombinasi, tertulis untuk rumusnya juga, seperti untuk menghitung certainty factor untuk jenis kulit tertentu. Sampai yang terakhir, ada
beberapa contoh untuk mengoperasikan kode. Langsung saja running programnya, console, lalu pilih sistem pakar skincare. Di sini kode untuk menjalankannya yaitu start titik. Di sini terdapat menunya. Di sini ada keterangan berhasil memuat 92 aturan dari 53 jenis kulit dan 39 masalah. Kemudian ada keterangan memuat 2 riwayat diagnosis yang dipakai sebelumnya. Lalu di sini terdapat 8 menu, yaitu memulai diagnosis, lihat riwayat diagnosis, dan lain-lain sampai yang terakhir yaitu keluar. Di sini kita coba untuk memulai diagnosis baru. Di sini ketik saja angka 1 titik. Di sini disuruh memasukkan nama pengguna atau username. Kita masukkan Trian. Contoh titik. Di sini ada beberapa pertanyaan. Kita jawab bagaimana produksi minyak. Contohnya banyak. Tekstur kulit kasar. Ukuran pori-pori besar. Wajah mengkilap kadang. Kemudian kondisi pada zona T, kita pilih kering. Kondisi area pipi, kita pilih sensitif. Lalu kulit mudah iritasi dengan produk baru, mudah iritasi. Lalu keadaan kulit setelah cuci muka, misal perih. Apakah kulit mengelupas atau bersisik? Ya. Seberapa sering kulit mengalami kemerahan? Sering. Kemerahan di wajah? Ya. Benjolan merah? Ya. Seberapa parah jerawat? Sedang. Apakah ada bekas jerawat? Ya. Komedo? Ya. Lalu tampilan warna kulit, kita pilih kusam. Kemudian, apakah ada bercak gelap atau flek hitam? Ya. Sering terpapar matahari? Sering. Apakah ada garis halus atau kerutan? Kita pilih ya. Kemudian untuk usia, yaitu di bawah 25. Nah, di sini untuk pertanyaan itu cukup banyak untuk agar hasilnya itu lebih bagus. Di sini kita lihat untuk hasil diagnosis jenis kulitnya. Jadi jenis kulitnya itu yaitu sensitif. Dari hasil yang tadi itu deskripsinya kulit mudah iritasi, kemerahan dan reaktif. Dan di sini untuk certainty factor-nya lumayan tinggi yaitu 98%. Jadi ini tuh kemungkinan besar valid ya untuk deskripsinya. Di sini ada masalahnya kemerahan, masalah bekas jerawat, masalah flek hitam. Kemudian di sini juga ada rekomendasi untuk treatmentnya. Disesuaikan dengan jawaban yang tadi. Jadi di sini tuh rekomendasinya menggunakan cleanser, kemudian toner, serum, moisturizer, dan sunscreen. Di sini juga ada tips perawatan dan pencegahannya, yaitu seperti menghindari bahan iritan seperti fragrance dan alkohol. Dan di sini juga ada keterangan diagnosis berhasil tersimpan ke database. Langsung saja ke nomor, kita coba nomor 2, melihat riwayat diagnosis. Masukkan nama pengguna yang tadi, Trian. Nah, di sini ada kemerahan, flek hitam, kusam, sama kerutan. Jadi di sini tuh tersimpan di database untuk yang telah kita masukkan tadi. Di sini juga kita bisa melihat analisa pola data historis.
pada menu ketiga. Nah, untuk yang normal itu ada 1 dan untuk sensitif ada 2. Kita itu tadi sudah menambah yang sensitif, jadi nambah di sini. Kemudian menu keempat yaitu knowledge acquisition, mode expert, yaitu mode khusus admin, di mana mode ini itu bisa menambahkan definisi jenis kulit baru, masalah kulit baru, dan lain-lain tanpa langsung ke programnya. Jadi misal kita di sini tambah definisi jenis kulit baru. Ketik 1, nama jenis kulit. Kita kasih contoh aja, contoh 2. Di sini tulis deskripsinya. Jenis kulit 2. Nah, ada keterangan jenis kulit berhasil ditambahkan. Kita coba nomor 8. Lihat ringkasan semua rules. Jadi di sini kita akan melihat yang kita tambahkan tadi sudah ada atau belum. Oke. Ada jenis kulit 6. Nah, di sini ada daftar jenis kulit. Sudah terdapat contoh 2, jenis kulit 2. Jadi ini tuh memudahkan admin untuk menambah jenis baru atau aturan yang baru. Langsung saja di sini ke nomor 5 yaitu export knowledge base. Jadi di sini tuh kita bisa membackup. Nah, basis pengetahuan berhasil diekspor ke file ini. Coba kita lihat. Nah, KB ini tuh baru ditambahkan oleh sistem yang tadi. Kita juga bisa mengimport di menu 6. Nah, jadi kita bisa masukkan nama file yang tadi contohnya. Ini kita akan lihat dulu untuk database-nya berbentuk .csv. Jadi untuk history diagnosis yang tadi itu masuk ke Excel. Nah, tadi itu yang ini, sensitif 0,98, kemerahan bekas jerawat, hitam kusam kerutan. Selanjutnya ada menu yang nomor 7 yaitu informasi sistem ini. Di sini ada fitur utamanya seperti yang tadi dijelaskan. Lalu ada komponen sistem pakar, statistik basis pengetahuan, dan terakhir menu keluar atau exit. Jadi sistem pakar skincare ini bukan hanya memberikan rekomendasi produk, tetapi memberikan pemahaman kepada pengguna tentang kondisi kulit mereka. Mungkin cukup sekian demo aplikasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tri yang sudah mendemonstrasikan mengenai sistem pakar dari hasil kelompok kami. Mungkin sekian dari pemaparan dari tugas proyek besar kami. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaiannya dari perkataan yang kurang tepat. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.